memuji. Ada banyak alasan yang membuat kami selalu memuji, mengagungkan nama-Mu yang agung itu. Kami bersyukur hari ini Engkau mengundang setiap dari kami untuk boleh hadir, boleh beribadah bersama-sama, dan sebenarnya kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, berbicara kepada setiap dari kami karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap dari kita untuk boleh sekali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan senang sekali boleh berbagi kebenaran firman Tuhan buat setiap dari kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan bersama-sama khotbah eksposisi kita dari kitab Lukas. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14, saya mengajak kita untuk membukanya dan kita akan bacanya secara bergantian. Saya ayat 12, jemaat sekalian ayat 13, nanti ayat 14 kita baca bersama-sama. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat yang 13. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta bersama-sama, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudara, seorang teolog bernama Tim Keller, dia berkata demikian, hampir semua relasi manusia pada dasarnya bersifat transaksional. Kita memberi supaya kita menerima sesuatu kembali. Mungkin ada di antara kita yang berkata, enggak kok, aku ini orang yang tulus. Kalau aku sudah kasih sesuatu, ya sudah, aku memang mau kasih itu buat orang tersebut. Tapi kalau misalnya kita coba jujur dan periksa hati setiap dari kita, bukankah seringkali dalam kehidupan setiap dari kita ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada harapan. Kita bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan manfaat dari hal yang kita lakukan itu. Mungkin kita tidak mengucapkannya, kita tidak menuliskannya, tapi itu kita harapkan dalam hati setiap dari kita. Misalnya, kita baik sama orang lain, kita senyum, kita ramah, dan kita perhatian. Kelihatannya itu baik, tapi kalau misalnya kita sudah melakukan semuanya itu, tapi kita tidak mendapatkan respon, mendapatkan feedback yang kita harapkan, apa yang terjadi? Tidak jarang kalimat-kalimat seperti ini kita dengarkan, bukan? Kok dia gitu sih? Kan aku sudah baik sama dia. Kenapa kok dia memperlakukan aku seperti itu? Suatu sikap yang transaksional. Ketika kita melakukan sesuatu, kita ingin mendapatkan hal yang sepatutnya yang kita harapkan. Atau misalnya kita menolong orang lain. Kita sudah rela keluar waktu, tenaga, bahkan mungkin uangnya kita. Dan mungkin kalau ada orang yang tanya, kenapa kok kamu bisa sampai segitunya? Ya enggak apa-apa. Demi kebaikan orang tersebut. Tapi jujur dalam hati setiap dari kita, mungkin seringkali juga ada perkataan, ya supaya nanti kalau misalnya aku butuh, ya orang tersebut bisa bayin aku juga lah. Tapi ketika hal tersebut tidak terjadi, berapa sering kita akhirnya menjadi kecewa, bahkan kita cuma merasa dimanfaatkan, cuma dicari kalau dibutuhkan saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada dasarnya kita tidak sepenuhnya menolong orang tersebut. Kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Dan hal ini juga dapat terjadi ketika kita melayani di gereja. Kita hadir, kita melayani, kita sudah berkorban, dan semuanya terlihat seperti dewasa rohani. Tapi dalam hati, saudara sering kita merasa, ya aku melakukan ini supaya Tuhan lihatlah. Kan semuanya tidak akan sia-sia. Bukan masalah tidak sia-sianya, tapi motivasi yang salah. Kita melakukan segala sesuatunya dalam pelayanannya kita, bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi kita berharap Tuhan melakukan sesuatu bagi setiap dari kita. Jadi kita bisa melihat relasi yang transaksional ini bukan cuma relasi yang horizontal dengan sesama, tapi juga relasi vertikal dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena dia layak untuk dikasihi, tapi karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita taat supaya diberkati. Kita memberi supaya dilipat gandakan. Kita setia
supaya hidup kita itu aman. Dan tanpa sadar seringkali kita hidup dengan satu prinsip, aku ada buat kamu, kalau kamu ada buat aku. Seorang investor terkenal yaitu bernama Warren Buffett, dia pernah bercerita bagaimana ketika dia semakin sukses, banyak orang yang semakin mendekat kepadanya. Awalnya terlihat seperti perhatian, ada yang ngajak makan, ada yang sering hubungin, ada yang kelihatannya peduli. Tapi lama-lama dia sadar, tidak semua orang, banyak orang yang sebenarnya datang kepadanya itu bukan karena tertarik ingin mengenal dirinya. Tapi karena apa? Mendapatkan manfaat dari relasi tersebut. Dan jujur seringkali bukankah itu yang kita lakukan juga. Kita dekat sama orang tertentu bukan karena kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Tapi ada tujuan yang ingin kita capai. Ada hal yang ingin kita dapatkan ketika kita mendekati orang tersebut. Relasi, mungkin itu juga kesempatan, bantuan dan keuntungan yang lainnya. Mungkin kita tidak ngomong hal tersebut, aku mendekati dia, aku ingin memanfaatkan dia. Tapi di dalam hati ada pertanyaan yang mungkin tidak kita katakan, tapi itu yang terjadi. Aku dapat apa dari relasi ini? Sehingga akhirnya kita menilai seseorang itu bukan karena pribadinya, tapi karena manfaat yang kita dapatkan. Sehingga itu mungkin alasannya, kenapa kok relasi yang tulus itu tidak pernah mudah dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Karena yang gampang adalah selama orang itu menyenangkan, berguna, menguntungkan buat kita, mengasihi terasa gampang. Tapi kalau ketika orang tersebut susah diajak ngobrol, biasa-biasa saja, tidak bisa kasih apa-apa, dan kadang merepotkan. Pertanyaan, apakah kita tetap mau mengasihi orang seperti itu? C.S. Lewis mengingatkan setiap dari kita, mengasihi manusia secara konsep itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang nyata, yang ribet, yang menyebalkan, tidak menarik, itu cerita yang berbeda. Saudara, dalam hidup setiap dari kita bisa bilang aku mengasihi semua orang, aku peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Tapi pertanyaannya ketika kita diperhadapkan dengan orang yang susah diajak ngomong, orang yang emosinya naik turun, yang hidupnya berantakan, yang tidak bisa kasih apa-apa buat setiap dari kita. Bukankah semuanya akan terasa berat? Kenapa? Karena memang mengasihi secara konsep itu mudah. Tapi mengasihi orang yang nyata, ada harga yang harus dibayar. Dan siapakah kita membayar harga tersebut? Kecenderungan ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kenapa? Karena kalau tidak, hal ini juga bisa masuk di dalam gereja. Saudara, kita bilang bahwa gereja itu adalah tempat kasih. Tapi kadang kasih kita berhenti di titik di mana orang itu tidak lagi menguntungkan. Orang itu tidak menarik bagi kita. Ada seorang pendeta bernama Pendeta Jeremia, bagaimana dia akan melayani di suatu gereja yang baru. Dia sudah ngobrol-ngobrol dengan majelisnya dan menentukan, oke, minggu ini silakan perkenalkan saya kepada jemaat-jemaat di gereja tersebut. Dan di hari Minggu itu pun tiba. Dan Pendeta Jeremia datang lebih awal, tapi dia tidak memakai setelan jas seperti ini. Dia pakai baju yang lusuh, kemudian celananya sobek, rambutnya berantakan, sepatu kotor, dan dia duduk di depan gereja itu kayak orang tunawisma. Dan seperti yang sudah dia ekspektasi, banyak jemaat yang datang dan melewati dia begitu saja. Ada yang cuma melirik, kemudian meninggalkan dia. Ada yang malahan mencoba untuk menjaga jarak dari dia. Bahkan ketika dia minta sedikit uang receh, ngajak ngobrol, tidak ada yang peduli dengan keberadaan dirinya. Ironisnya, ibadah sebentar lagi akan dimulai. Mereka akan menyanyi tentang Tuhan yang mengasihi orang-orang berdosa. Mereka akan mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi ada seorang tunawisma yang dicuekkan begitu saja. Dan akhirnya ibadah pun dimulai. Ibadah dimulai dan akhirnya momen memperkenalkan pendeta baru itu datang juga. Dan Pendeta Jeremia yang seperti orang tunawisma itu berdiri, kemudian jalan ke atas mimbar. Dan semua jemaat yang melihat hal tersebut cuma bisa melihat dan berkata, apa yang terjadi? Dan akhirnya Pendeta Jeremia sampai di depan mimbar, di atas mimbar dan berkata demikian. Jemaat sekalian, pagi hari ini kita sudah bertemu.
di depan gereja tadi. Dan ketika jemaat semuanya mendengarkan kalimat itu, ruangan langsung hening. Karena apa? Karena mereka sadar, mereka memperlakukan seseorang itu cuma berdasarkan penampilan. Cara mereka memperlakukannya itu berbeda. Cuma berdasarkan penampilan, apakah menarik atau tidak menarik. Ketika penampilannya itu dianggap tidak penting, dia diabaikan. Tapi begitu tahu dia adalah seorang pendeta, boksu, wah, mereka langsung merasa bersalah begitu. Kenapa kok tidak memperlakukan dia selayaknya? Saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan Elion Satelit? Kita bilang bahwa gereja ini adalah tempat kasih. Tapi di mana kasih itu berhenti? Ketika kita bertemu dengan orang yang nggak punya status, yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, yang tidak menarik, yang susah untuk diajak ngobrol. Pertanyaannya, apakah kita tetap mau melangkah di dalam kasih? Atau kasih itu berhenti? Dan hari ini mari sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Apa yang Yesus ajarkan kepada setiap dari kita. Dan bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama kita. Tidak memandang bagaimana mereka menguntungkan kita atau tidak. Dan mari sama-sama kita lihat konteks dari ayat ini terlebih dahulu. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Jadi kita tahu konteksnya adalah pada waktu itu Yesus sedang makan dengan orang-orang Farisi. Tapi kita juga perlu mengetahui acara makan ini bukan cuma sekedar makan santai, tapi seperti acara strategi sosial. Karena di budaya pada waktu itu undangan makan berarti investasi relasi. Orang tidak asal undang, mereka akan pilih dengan sangat sengaja. Kenapa? Karena setiap undangan itu berpotensi akan mendapatkan balasan yang nyata. Kalau kamu mengundang orang kaya, maka kamu akan mendapatkan akses ke sumber daya mereka. Kalau mengundang orang berpengaruh, akan mendapatkan koneksi, posisi, ataupun perlindungan. Mengundang sesama orang elit yang stratanya sama, menjaga posisimu, tetap ada di lingkaran atas. Jadi jelas undangan makan pada waktu itu bukan cuma sekedar, oh aku senang sama kamu, ayo kita makan sama-sama, kita pergi hangout sama-sama. Enggak, tapi itu adalah acara strategi relasi mereka. Kalau aku undang kamu, aku dapat apa? Semua orang mengerti hal tersebut. Kalau aku undang, aku sudah investasi relasi ini, maka kamu harus balas budi. Kamu juga harus investasi relasi ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang yang tidak pernah membalas undangan, itu akan dikucilkan, dianggap tidak tahu diri, dan pelan-pelan akan ditinggalkan. Saudara-saudara, bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita tidak mengadakan pesta sih, tapi kita juga memilih siapa yang kita dekati, siapa yang kita respon, siapa yang kita mau invest waktu. Dan pertimbangannya sama, manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita invest relasi ini. Sehingga apa yang Yesus katakan di ayat 12 sampai 14, ini hal yang relevan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Dan yang ke-13 Yesus berkata demikian. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, kita perlu mengerti ayat 13 ini dengan baik, karena kalau enggak kita akan merasa bingung. Apakah berarti ketika mengadakan pesta kita harus mengundang orang-orang miskin? Apakah supaya terlihat rohani harus mengundang orang-orang yang seperti itu? Nah, mari sama-sama kita melihat apa yang Yesus maksudkan. Kalau kita mundur sedikit ke ayat yang ke-12, di sana Yesus berkata, jangan undang teman-temanmu, orang-orang kaya, tetangga-tetanggamu yang kaya. Kenapa? Karena mereka bisa membalas apa yang kamu lakukan. Jadi jelas permasalahannya bukan di siapa orangnya, tapi motivasi di balik tindakan tersebut. Di sini Yesus sedang menyorot kecenderungan setiap dari kita. Untuk apa? Ketika melakukan sesuatu itu selalu berdasarkan balasan. Maka dari itu di ayat yang ke-13, Yesus memakai contoh yang ekstrim. Orang miskin, orang lumpuh, orang buta. Kenapa? Karena mereka tidak punya kapasitas untuk memberikan balasan. Jelas di sini Yesus sedang menciptakan kontras yang sangat tajam.
Yesus sedang menantang mereka. Kalau kalian cuma bisa mengasihi orang-orang yang menguntungkan, membalas jasa kalian, maka itu sebenarnya bukanlah kasih yang murni. Yesus sedang menantang mereka untuk bilang apa? Apakah kalian tetap mau mengasihi orang-orang yang tidak bisa membalas perbuatan kalian, tidak bisa memberi apa-apa buat kalian? Karena kalau jujur, bukankah itu yang seringkali kita hindari? Kita lebih nyaman dengan orang yang setara dengan kita. Kita lebih mudah dekat dengan orang yang nyambung. Kita lebih semangat dengan relasi yang ada hasilnya. Tapi begitu ketemu orang yang butuh banyak energinya kita, butuh banyak waktunya kita, tapi tidak bisa memberikan kita apa-apa, malahan merepotkan hidup kita. Seringkali kita mundur dari relasi yang seperti itu. Dan Yesus sedang menunjuk ke arah itu. Ayat ini bukan berarti mengganti satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tapi Yesus sedang memperluas definisi kasih kita. Dari yang cuma mengasihi orang-orang di dalam lingkarannya kita. Ke apakah kita mau mengasihi orang-orang yang di luar lingkarannya kita tanpa syarat balik. Kenapa demikian? Karena memang kasih yang sebenarnya itu tidak pernah bertanya apa yang akan aku dapat, tetapi apa yang bisa aku berikan. Ada seorang ibu single mother, dia harus membesarkan anaknya laki satu-satunya. Dia berjuang keras, bekerja dengan sungguh-sungguh supaya apa? Anaknya itu bisa sekolah di sekolah yang bagus. Apapun yang anaknya itu inginkan, dia akan usahakan. Dia akan usahakan supaya anaknya itu mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak jarang dia harus menahan rasa keinginannya, tidak beli apa-apa. Supaya apa? Dia bisa mewujudkan apa yang dimaui oleh anaknya itu. Tapi ketika anaknya sudah semakin besar, sudah bisa bekerja, menghasilkan uang, ibu itu punya satu harapan. Suatu waktu nanti, ketika anaknya itu sudah jadi manusia, jadi orang, maka dia seharusnya membalas semua kebaikanku, pengorbananku selama ini. Pasti dia ingat sama semua pengorbananku. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Anaknya berhasil, tapi akhirnya ya pekerjaannya sangat banyak, waktunya sangat disita waktu untuk fokus pada pekerjaannya sehingga ibunya merasa tidak diperhatikan. Pulangnya malam atau mungkin jarang pulang, SMS pun, chat pun cuma dijawab ya mah, nanti ya. Jadi ibunya merasa kenapa kok jadinya seperti ini. Sampai suatu waktu anaknya pulang, ibunya langsung datang kepadanya sambil menangis. Ibunya bilang seperti ini, nah kamu kenapa kok seperti ini? Gak peduli lagi sama mama. Padahal dulu mama sudah melakukan ini semuanya buat kamu. Saudara-saudara, ini bukan cerita tentang ibu ini saja. Tapi ini cerita tentang setiap dari kita. Sudah apa sering kita bilang mengasihi, tapi kita sebenarnya pingin dibalas. Kita menolong orang lain, tapi kecewa waktu orang tersebut tidak tahu terima kasih. Kita perhatian sama teman kita, tapi sakit hati ketika teman kita tidak memperhatikan kita lagi. Kita sudah berkorban mati-matian, tapi diam-diam kita berharap untuk dihargai. Saudara, itu kita. Dan pertanyaannya adalah kenapa kok kasihnya kita selalu seperti itu? Kita ingin dibalas. Sehingga kita merasa ya manusiawi lah. Kan harusnya memang seperti itu. Harus tahu diri lah. Tapi mari sama-sama kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa kok kasihnya seringkali seperti itu? Karena permasalahannya itu bukan cuma di situasi. Tapi permasalahannya ada dalam hati kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jemaat sekalian, kita perlu menyadari bagaimana di awal ketika Allah menciptakan manusia, kita ini tuh hidup di dalam kasih yang mengalir. Memberi bukan karena terpaksa, mengasihi bukan karena keuntungan, karena relasi manusia dengan Tuhan dan sesama itu belum rusak oleh dosa. Di awal pada waktu itu manusia memberi, mengasihi tidak dengan mentalitas apa untungnya buat aku. Nanti aku dapat apa? Kalau misalnya aku memberi nanti kehilangan bagaimana?
Manusia tidak punya pemikiran seperti itu karena manusia hidup dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan bukan dirinya sendiri. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita perlu menyadari sekali lagi yang rusak bukan cuma tindakan manusia, tapi orientasi hatinya. Manusia berdosa itu berpusat pada diri sendiri, selalu melihat hidup dari sudut aku, keinginanku, keuntunganku, kerugianku. Dan akhirnya kasih pun ikut berubah. Kasih yang tadinya mengalir menjadi kasih yang penuh perhitungan. Mengasihi kalau dihargai, memberi kalau ada manfaatnya. Dekat sama orang lain kalau bisa memberikan sesuatu manfaat yang menguntungkan. Dosa itu akhirnya merusak relasi manusia dengan Tuhan. Sehingga manusia hanya hidup bagi diri mereka sendiri. Sehingga kalau ketika kita melihat dalam dunia ini, kenapa kok kasihnya itu transaksional? Kita tidak bisa cuma bilang, ya manusiawi lah, manusia kan ingin dihargai. Tapi kita melihat dari terang kebenaran firman Tuhan, kasih yang transaksional itu adalah tanda bagaimana manusia tidak lagi hidup berpusat kepada Tuhan, tapi hanya berpusat pada diri mereka sendiri. Dan ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kasih yang berpusat pada diri sendiri itu selalu punya agenda tersembunyi. Mungkin tangannya memberi, tetapi hatinya berharap balasan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kasih yang kita lakukan? Apakah masih berpusat kepada diri kita sendiri? Ketika kita peduli, ketika kita menolong, ketika kita berkorban, tapi kita tidak mendapatkan respon yang kita harapkan, apakah kita tetap mau mengasihi? Saudara, ketika kasih kita berpusat pada diri kita sendiri, tindakannya bisa mengasihi. Tapi ketika tidak mendapatkan hal yang kita harapkan, semuanya akan berubah total. Ketika tidak dihargai, kerja kerasnya tidak ada yang melihat, maka pergumulan itu akan menjadi nyata. Dan begitu juga dengan gereja kita Alliance Satelit. Ketika kita mengasihi, ketika kita melayani, ketika kita berkorban, siapa yang menjadi pusatnya? Tuhan atau diri kita sendiri? Yesus menunjukkan kasih yang berbeda. Kasih yang tidak sibuk menghitung balasan, kasih yang tetap memberi meskipun orang-orang tersebut tidak tahu diri. Kasih yang tetap mau berkorban meskipun kita seringkali tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Maka dari itu pagi hari ini saya mengajak setiap dari kita melihat ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Perlu kita sadari supaya relasinya kita dengan sesama itu tidak menjadi relasi yang transaksional. Yang pertama, sadari apa yang sebenarnya kita kejar dalam sebuah relasi. Waktu kita membangun relasi dengan orang lain, baik buat teman, jemaat maupun rekan pelayanan kita, apa yang kita kejar dari relasi tersebut? Apa yang kita harapkan dari relasi itu? Apa yang membuat relasi itu begitu penting bagi setiap dari kita? Saudara, tanyakan itu ke diri kita sendiri, karena kita harus jujur dengan motivasi kita. Dan itu yang Yesus lakukan buat orang-orang Farisi pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-12, kalian melakukan semuanya itu karena ini kan, karena kalian ingin mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dan kita perlu berhati-hati, karena apa? Karena seringkali relasi itu semacam investasi. Kita menabur perhatian, kita ingin diperhatikan kembali. Mungkin bukan balasan langsung, bantuan balik. Tapi dari kalimat-kalimat yang sering kali kita dengar. Dia harusnya lebih menghargai aku lah. Dia harusnya tahu aku ini tuh penting. Dia harusnya lebih respect sama aku. Ketika menyadari apa yang sudah aku lakukan dalam hidup ini. Sehingga tanpa sadar relasi itu bisa menjadi suatu tempat kita mencari validasi diri. Kita memberikan perhatian kepada orang lain, tapi kita tidak mendapatkan respon yang kita harapkan. Bukankah seringkali hati kita terluka? Kenapa seperti itu? Karena memang ada sesuatu yang kita harapkan dari relasi yang kita bangun. Dan ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Respon manusia seringkali itu membongkar bahwa hati kita itu tidak benar-benar
cuma mengasihi, tapi kita juga pingin dihargai. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang kita juga tahu bersama-sama, bernama Henry Nouwen. Dia seorang pengajar, dia berkhotbah, dia juga melayani. Tapi suatu waktu dia memutuskan untuk hidup di suatu komunitas orang berkebutuhan khusus. Di sana dia hidup dekat dengan seorang bernama Adam. Setiap hari Nouwen merawat dia, memandikan dia, menyuapi, menemani. Dan banyak orang yang mengenal Nouwen, tahu keputusan yang dia lakukan, mereka bilang, wow, ini pengorbanan yang sangat besar yang kamu lakukan. Tapi yang menarik dari cerita ini bukanlah apa yang terlihat di luar, tapi apa yang terjadi dalam hatinya Nouwen. Nouwen bercerita bagaimana aku merasa kosong. Aku merasa kok yang aku lakukan ini sia-sia ya. Aku mengasihi sih. Tapi kenapa kok aku capek, aku lelah dengan semuanya ini. Ketika dia mencoba mengintrospeksi diri, dia jujur dengan diri sendiri. Dia harus mengakui. Karena Adam ini itu orang yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa memberi apa-apa kembali. Tidak bisa bilang terima kasih. Tidak bisa menunjukkan apresiasi. Bahkan tidak bisa membuat Nouwen merasa dibutuhkan dengan cara yang biasanya dia dapatkan. Kalau dulu dia mengajar, dia menjelaskan suatu prinsip, kemudian orang tidak ngerti, orang bisa datang dan Nouwen bisa jelasin lebih dalam lagi, kasih contoh-contoh supaya orang tersebut mengerti. Sehingga dia merasa, wah aku penting nih, aku berharga nih. Dan di momen itu ketika dia menyadari hal tersebut, dia berdoa, dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia selama ini merasa aku sudah mengasihi, aku sudah berkorban banyak. Tapi ternyata dia tetap ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang dia layani. Minimal rasa berarti, minimal rasa dia dihargai. Apa yang dia lakukan ini itu berharga. Dan kita pun punya kecenderungan yang sama. Kita pingin apa yang kita lakukan ini itu tidak sia-sia. Tapi permasalahannya kita maunya mendapatkan penghargaan dari manusia. Tapi kita bersyukur karena apa? Karena di dalam Kristus rasa berharga itu bukan lagi suatu hal yang harus kita cari, suatu hal yang harus kita usahakan. Tapi itu sudah dinyatakan dan diberikan. Bukan karena kita cukup baik, bukan karena kita berhasil mengasihi orang lain dengan sempurna. Tapi karena apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Itu menunjukkan bahwa kita berharga. Karena kita sudah ditebus oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Dan itu artinya apa? Sebelum kita bisa melakukan apa-apa, kita ini tuh identitasnya kita ini tuh sudah diterima, sudah dikasihi, dan kita itu berharga di hadapan Allah. Sehingga ketika kita menyadari kebenaran Injil ini, ketika kita masuk ke sebuah relasi, itu berbeda. Kita bukan lagi melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu. Sehingga artinya adalah kita tidak perlu memeras sebuah relasi untuk merasa berharga. Kita tahu kita bisa memberi karena kita sudah diisi. Kita bisa mengasihi karena sudah dikasihi. Kita hadir bagi orang lain karena kita tahu Kristus sudah hadir bagi setiap dari kita. Dan kita mau hadir bagi orang tersebut. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah geser fokus kasih kita. Dan yang ke-13 Yesus berkata, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh dan orang buta. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bersama-sama bagaimana mereka ini adalah kelompok yang sering kali dipinggirkan. Orang-orang yang dianggap tidak punya nilai sosial, tidak bisa membalas kebaikan, tidak memberi keuntungan apa-apa kalau diundang ke pesta. Sehingga dunia tidak akan memperhatikan mereka. Dan kita pun juga mungkin tidak akan memilih mereka dalam lingkaran pertemanannya kita. Tapi melalui ayat ini, Yesus sedang mengkalibrasi ulang arah kasih setiap dari kita. Yesus ingin menunjukkan, mengingatkan pada setiap dari kita bahwa kasih kerajaan Allah itu bukanlah berdasarkan keuntungan, tapi pada belas kasihan. Saudara-saudara, kalau kita lihat sepanjang pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini, kita akan melihat bagaimana kelompok marginal ini, orang buta, orang sakit, orang berdosa, orang yang ditolak masyarakat, mereka itu penting di mata Yesus. Bisa dibilang mereka adalah fokus dari pelayanan Yesus. Pertanyaannya sekarang, siapa
yang menjadi fokus kasih kita saat ini. Saudara, kita perlu paham bagaimana kasih yang sejati itu pasti berlawanan dengan keinginan diri kita sendiri. Saudara, kalau kasih versinya kita itu pasti selalu seperti ini. Aku suka sama dia, jadi aku dekat sama dia. Ya, dia sudah bayin aku mau bayin dia. Tapi kasih kerajaan Allah itu membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri. Tuhan, Engkau ingin aku tuh hadir bagi siapa? Dan ketika kita berani bertanya hal tersebut, kasih itu tidak akan menjadi preferensi pribadi kita lagi. Tapi kasih itu akan menjadi sebuah ketaatan. Karena apa? Karena kasih kerajaan Allah itu bukan soal kemana hati kita tertarik. Tapi soal kemana hati kita diarahkan oleh Injil Yesus Kristus. Dan untuk hal ini bisa terjadi, dibutuhkan suatu kerendahan hati. Kenapa? Karena ketika kita mengizinkan hati kita, kasih kita diarahkan oleh Injil, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang susah untuk kita kasihi, orang-orang yang tidak menarik bagi kita, yang melelahkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau mengasihi mereka? Injil akan membawa kita keluar dari zona nyaman hidup setiap dari kita. Tidak jarang ketika kita mau taat mengasihi orang yang Tuhan kirim dalam hidup setiap dari kita. Kita bisa saja berkata, gak nyaman sama orang ini. Aku gak tertarik melayani di situ. Aku lebih suka sama yang sebelumnya. Tapi itu adalah momen di mana kasih kita itu dibentuk, diarahkan ulang oleh kebenaran Injil Yesus Kristus. Dan ketika kita memahami hal ini, ketika kita mengizinkan hidup kita itu diproses, bukan cuma mengasihi secara konsep, tapi kita mau mengasihi secara nyata, sebagaimana Kristus telah mengasihi setiap dari kita. Saudara, kita akan paham bagaimana di dalam Kristus tidak ada orang yang terlalu bobrok untuk dikasihi. Karena apa? Karena dulu pun di luar Kristus kita sama bobroknya. Kita perlu sadar bahwa kita ini tuh bukan orang yang layak. Kita ini tuh bukanlah orang yang menarik untuk dikasihi. Karena secara rohani kita miskin, kita tidak punya apa-apa yang dapat dibanggakan. Bahkan kita sering memberontak terhadap Tuhan. Dan kalau pakai teks, bahasa dari teks Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kita ini tuh adalah orang-orang yang tidak akan pernah masuk daftar tamu. Kita tidak pernah bisa membalas apa-apa kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia tidak menunggu kita berubah dulu, tidak menunggu kita menjadi layak, tidak menunggu kita bisa membalas kasih-Nya. Dia datang duluan, mengundang setiap dari kita, membuka tempat bagi kita, dan Tuhan bukan cuma mengundang kita, Dia bayar harganya lunas supaya kita bisa masuk. Di atas kayu salib, Yesus mengambil posisi kita. Kita yang seharusnya terbuang, posisi itu diambil oleh Yesus. Yesus menjadi yang terbuang. Supaya apa? Supaya kita yang tidak layak itu bisa duduk semeja dengannya. Dan ketika kita memahami kebenaran ini seharusnya mengubah cara kita memandang orang lain. Karena apa? Karena kita tahu, kita sendiri pun kita bukanlah orang yang layak. Kita tidak menarik tapi tetap dikasihi. Tidak layak tetap diterima. Kita tidak bisa membalas apa-apa, tapi tetap diundang. Sehingga akhirnya kita bisa mengasihi, bukan dengan kasih yang transaksional. Karena kita sadar siapa kita dulu. Saudara, kita tidak mungkin mengasihi orang yang sulit kalau kita lupa bahwa dulu kita adalah orang yang paling sulit untuk dikasihi. Tapi toh Kristus tetap mengasihi setiap dari kita. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah hidup menyenangkan Tuhan dan bukan manusia. Saudara, di ayat yang ke-14 Yesus berkata, engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Menarik sekali di sini Yesus mengajak setiap dari kita untuk melihat jauh ke depan, yaitu hari kebangkitan. Yesus sedang mengubah cara kita melihat dunia ini, melihat hidup ini bukan dari yang instan, tapi dari yang kekal. Nanti
apa yang Yesus dapat berikan pada setiap dari kita. Dan ini bukan suatu hal yang mudah, kita perlu terus berjuang. Kenapa? Karena memang kita hidup dalam dunia yang serba cepat sekarang ini. Cepat dilihat, cepat di-like, cepat diapresiasi, cepat direspon. Sehingga akhirnya kita terbiasa menilai suatu hal ini tuh berharga, worth it atau enggak untuk kita lakukan dari apa? Dari hasilnya, cepat atau enggak cepat. Kita hidup dengan mindset instan. Kalau aku melakukan ini, tidak ada hasilnya, kita pikir, sebenarnya ini tuh berguna enggak sih? Worth it enggak sih untuk diperjuangkan? Tapi Kristus mengajak setiap dari kita untuk melihat bahwa apa yang bernilai dalam kerajaan Allah, seringkali itu tidak terlihat sekarang hasilnya. Karena apa? Karena memang itulah proses menjadi murid Kristus. Melihat hidup ini dengan perspektif kekekalan janji Tuhan yang belum tentu terlihat sekarang ini. Tapi pasti akan kita dapatkan. Karena itu yang Kristus janjikan. Dan ketika kita hidup dengan perspektif kekekalan, kita tetap bisa melayani walau tidak dilihat. Kita tetap bisa memberi walau tidak dihargai. Kita tetap bisa setia meskipun tidak ada perubahan yang cepat. Kenapa demikian? Karena kita tahu di dalam Kristus tidak ada pelayanan, kasih, ataupun ketaatan yang kita lakukan yang akan berakhir sia-sia. Saya ingin menutup khotbah pagi hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang bernama George Muller di mana dia mendoakan teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus supaya bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia bukan cuma berdoa, tapi dia juga hadir membangun relasi dengan mereka, menghabiskan waktu dengan mereka, memberitakan Injil kepada mereka, peduli dan berharap suatu waktu mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah hasilnya langsung kelihatan? Tentu tidak. Ada yang 5 tahun baru percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang 10 tahun baru percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada yang lebih dari 10 tahun itu. Bahkan ada satu temannya yang lama banget. Hidupnya tidak berubah, dia tidak segera percaya kepada Tuhan Yesus setelah puluhan tahun. Kalau kita jadi Muller, mungkin kita merasa, masih ada gunanya enggak ya membangun relasi dengan orang ini. Sudah didoakan, sudah hadir, sudah kasih perhatian, kita sudah invest waktu dan tenaga. Tapi kok nol. Yang kita harapkan itu tidak terjadi. Mungkin kita akan bilang, apalagi ngapain harus terus peduli sama orang yang juga tidak berubah. Tapi Muller tetap setia. Dan kabar baiknya, temannya itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah Muller meninggal. Dan itu artinya adalah selama hidupnya, semua hal yang dia lakukan terhadap temannya itu, dia tidak melihat hasilnya. Kasih, perhatian, kesetiaannya itu dia tidak melihat hasilnya karena dia mati duluan. Tapi satu hal di sini kita melihat, di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia. Semua perhatian yang dia lakukan meskipun hasilnya tidak langsung kelihatan, tapi tidak ada yang sia-sia. Jadi saudara-saudara, pada pagi hari ini, dalam musim kehidupan kita saat ini, kalau ada orang-orang yang susah untuk kita kasihi, yang sedang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, di rumah, di sekolah, di universitas, di tempat kita bekerja, bahkan di gereja ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah momen di mana mari sama-sama kita belajar mengasihi, bukan dengan kasih yang transaksional. Karena di dalam Kristus kita bukanlah orang yang layak, tapi toh Kristus mengasihi setiap dari kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi toh Kristus tetap berkorban bagi setiap dari kita. Maka dari itu mari sama-sama ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak transaksional itu, mari sama-sama kita hidupi, kita bagikan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, buat orang-orang yang Tuhan tempatkan berada dalam jangkauannya kita saat ini. Biarlah melalui kehidupan kita,
mereka dapat melihat kasih Kristus itu. Mereka dapat mengenal apa bedanya kasih Kristus dengan kasih dunia ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan memakai kita menjadi alat supaya orang lain berjumpa dengan Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau mengasihi kami. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang tidak melihat apakah kami bisa membalas kasih-Mu atau tidak. Karena kalau Engkau memperlakukan kami seperti itu, maka tidak ada di antara kami yang dapat selamat. Tapi kami bersyukur karena kasih-Mu itu, sekarang kami menjadi warga kerajaan Allah. Kami adalah anak-anak-Mu yang berharga, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dengan kasih yang sempurna. Dan biarlah ketika kami telah mengalami kasih itu, kami juga mau membawa kasih itu, menghidupi kasih itu, sehingga orang-orang yang Engkau taruh di sekitar hidup kami saat ini, yang susah, yang merepotkan, yang hidup semau mereka sendiri, Tuhan ajarlah kami untuk dapat membawa kasih itu hadir bagi mereka, sehingga melalui kehidupan kami, mereka dapat merasakan sentuhan kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami meskipun kami tidak layak, menerima kami meskipun kami sebenarnya bukanlah orang yang layak untuk diterima. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.